pada kali ini. Saya memang berharap ada rapat semacam ini supaya hal yang sangat krusial di tengah-tengah masyarakat itu betul-betul menjadikan perhatian khusus supaya pemerintah betul-betul fokus untuk bisa menyelesaikan. Karena maraknya kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kereta api, ini memang masih debatable. Kategorinya kecelakaan lalu lintas atau kategorinya kecelakaan kereta api dengan tingkat fatalitas yang tinggi. Berkali-kali terjadi, tetapi bagaimana penyelesaiannya tidak ada satu konsep atau tindakan konkret yang hadir untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, bahwa semua kendaraan apapun itu harus mengutamakan kereta api untuk melintasi terlebih dahulu pada perlintasan yang sebidang. Tetapi kalau dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang jalan dan angkutan itu sebenarnya masih debatable, ya, masih bisa diperdebatkan. Apakah ini yang salah kereta apinya ataukah yang salah adalah kendaraannya. Gitu. Karena yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkeretaapian itu hanya pada kondisi yang normal, di mana kereta api ini seolah-olah lewat tanpa melintasi satu jalan. Apakah itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, bahkan jalan desa. Jadi kereta api lewat sesuai normanya, kendaraan akan lewat, nabrak kereta api, jadi bukan kereta api yang nabrak, tapi persepsinya adalah kendaraan yang nabrak, kemudian diasumsikan bahwa kendaraan itulah yang melanggar, bukan kereta api yang melanggar. Itu dalam kondisi yang normal. Tetapi dalam kondisi perlintasan yang sebidang, di mana banyak tidak adanya palang, tidak banyak adanya satu pengamanan yang dijaga maupun tidak dijaga, ya, yang itu liar atau memang tidak ada palang pintunya, begitu. Ini memang belum bisa dikategorikan bahwa kendaraan itu bisa dikatakan salah, karena harus dilihat kronologisnya terjadi sebuah kecelakaan. Inilah pentingnya kita harus mempunyai definisi, bahwa siapa yang paling bertanggung jawab bila mana terjadi satu kecelakaan tersebut. Apakah ini harus Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian, apakah ini harus pemerintah? Pemerintah itu bisa pemerintah pusat, Kementerian PUPR yang terkait dengan jalan nasional, apakah itu jalan provinsi, jalan kabupaten, apakah itu memang harus pengendara, begitu. Maka kita harus mempunyai definisi yang jelas. Tetapi kalau kembali kepada undang-undang, bahwa yang punya kewajiban untuk membuat tidak sebidang atau menjaga palang perlintasan itu sudah diatur oleh undang-undang, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Kereta api gimana PT KAI? Enggak ada kewenangan terhadap itu. Enggak ada tugas yang mengatur itu. Tidak ada tugas untuk mengatur itu. Jadi kalau KAI memang harus dilibatkan untuk ikut penyelesaian di sini, ya KAI boleh saja, tapi harus ada satu jaminan dari Kementerian Perhubungan, dari KAI, bagaimana AIMO-nya, begitu kan? Dia melakukan sesuatu kemudian harus diganti oleh kereta api. Sementara ini kan nggak ada perjanjian, tidak ada kontrak, kereta api Indonesia harus melakukan sesuatu. Jadi ya KAI harus menunggu, begitu ya. Jadi
saya ingin melihat apa yang dilakukan oleh Dirjen Perkeretaapian ya, dalam mengatasi hal ini. Tadi ada satu pemetaan yang jelas, bahwa ada 4.400 sekian perlintasan jenis perlintasan sebidang itu yang dijaga 1.499, tidak dijaga 1.756, liar 1.037, total adalah 4.292. Inilah yang menjadi beban perkeretaapian. Beban perkeretaapian ini saya ingin mendapatkan penjelasan dari Dirjen Perkeretaapian yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan itu berapa, yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten itu berapa. Nah, ini penting untuk saya tahu supaya Komisi 5 ini bisa memberikan dorongan ya, kepada Kementerian Perhubungan utamanya yang harus melakukan koordinasi kepada daerah. Beban ini memang harus terdistribusi, harus dibagi rata, dibagi secara proporsional. Ya, jangan dibebankan secara keseluruhan kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Karena tentu dengan 4.292 ini suatu beban yang sangat berat. Kalau dilihat dari undang-undang ini sebenarnya undang-undang pun sebenarnya tidak tegas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perpotongan pasal 91 ayat 1. Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Jadi yang sebidang itu dibuat tidak sebidang tetapi berangsur-angsur dengan kemampuan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Berangsur-angsur. Kata berangsur-angsur inilah yang membuat pemerintah itu kemudian mungkin tidak satu persepsi, tidak satu bahasa, tidak satu pola pikir bagaimana mengatasi perlintasan sebidang ini menjadi tidak sebidang. Ini memang dari undang-undangnya sendiri aja sudah lemah. Boleh berangsur-angsur tetapi harus dalam jangka waktu tertentu itu diselesaikan. Kalau berangsur-angsur ya tanpa ada batas waktunya. Gitu. Tetapi kalau ada batas waktu, tentu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan mengalokasikan anggarannya khusus untuk memenuhi amanat undang-undang ini. Jadi pemerintah ini sebenarnya tidak ada salah kalau dalam konteks undang-undang. Kementerian Perhubungan tidak salah, pemerintah provinsi tidak salah, pemerintahan kabupaten kota tidak salah. Karena dia tidak diberi target waktu untuk membuat yang sebidang menjadi tidak sebidang. Lantas bagaimana untuk mewujudkan tidak sebidang? Ini hanya political will saja. Kalau political will, itu tidak akan bisa. Ada satu kepastian waktu, sehingga terjadi satu kecelakaan di mana-mana itu, bukan karena ini kesalahan pemerintah, ini undang-undangnya memang lemah. Jadi saya kalau bisa menyarankan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 ini direvisi, biar jelas dan tidak detail di situ bahwa pengatasan kecelakaan di perlintasan kereta api itu hanya dengan cara sebidang dibuat tidak sebidang. Padahal ada cara-cara yang lain yang mestinya bisa diakomodir dalam undang-undang. Maka undang-undang ini memang sangat lemah.